COVID-19, sudahkah memberikan pengaruh buat akhirat kita? Virus corona atau yang belakangan dikenal dengan COVID-19 telah membuat seluruh dunia terguncang. Padahal, itu hanya satu dari sekian banyak makhluk Allah yang Ia kirim untuk hikmah yang sangat besar. Bagi seorang mukmin, bisa jadi ini adalah sebuah peringatan untuk menyadarkan mereka dari kelalaian. Coba kita tadaburi salah satu firman Allah berikut ini, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum 41. Bukankah di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa salah satu hikmah musibah itu adalah sebagai peringatan agar manusia itu kembali ke jalan yang benar? Maka dari sini, cobalah kita tilik diri kita sendiri. Apakah dengan adanya COVID-19 ini kita kembali kepadanya ataukah malah sebaliknya jika dengan adanya peristiwa ini membuat kita semakin beriman kepada Allah, takdirnya, mengakui kekuasaan dan kebesarannya seraya mengakui kelemahan diri kita, butuhnya kita terhadap pertolongan dan perlindungannya. Sehingga, terrealisasi dalam bentuk taubat, banyak berzikir dan istighfar, mendirikan salat dan sering membaca Al-Quran, maka mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan. Musibah ini membuat kita kembali kepadanya, membuka mata dan menyadari kelalaian kita selama ini. Namun jika sebaliknya, COVID-19 ini tidak membuat kita berubah ke arah lebih baik, tidak memberikan pengaruh untuk kehidupan akhirat kita, bukannya bertobat kepada Allah tapi malah kian congkak kepadanya, bukannya malah banyak membaca Al-Quran tapi malah semakin sering menggenggam gadget, menatap layar televisi untuk mengikuti berita terkini dari peristiwa COVID-19 di dunia, maka ini adalah tanda keburukan. Jangan mata kita benar-benar telah buta, telinga kita telah tuli dan hati kita telah membatu sehingga tidak bermanfaat lagi peringatan Allah. Maaf, jangan salah paham. Bukan tidak boleh kita melihat berita dan mengikuti perkembangan terkini dari peristiwa ini. Itu juga perlu, agar kita dapat menjaga diri dan mencari sebab keselamatan. Dan ini tentu adalah hal yang juga disyaratkan oleh agama. Yang tercela, ketika kita hanya sibuk mengumpulkan berita tapi tidak ada pengaruhnya untuk akhirat kita. Kita habiskan waktu berjam-jam untuk melihat gadget namun lupa melihat Al-Quran. Orang cerdas, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulul albab, adalah orang yang banyak mengingat Allah serta mampu merenungi berbagai peristiwa kehidupan dunia dan mengambil pelajaran dari semuanya, untuk menyiapkan bekal menyongsong kehidupan akhiratnya. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran 190-191. Maka marilah kita menjadi mukmin yang ulul albab itu. Dengan melihat dan memikirkan musibah COVID-19 ini kita semakin beriman kepada Allah. Kita katakan sebagaimana doa mereka dalam ayat ini, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Allah tidaklah sia-sia menciptakan COVID-19, banyak hikmahnya salah satunya agar kita kembali. Oleh sebab itu, marilah kita semakin mendekat kepada Allah, bertobat, beristighfar. Besarkan istiazah, istighasah, dan istianah kita kepada Allah. Silahkan baca berita yang kita perlukan, namun jangan habiskan waktu hanya untuk itu. Lebih baik kita gunakan untuk beribadah, membaca Al-Quran atau membaca buku-buku Islam agar bertambah ilmu agama kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hambanya yang mau kembali kepadanya. Amin. Semoga bermanfaat.
Sumber Zahiral Minangkabawi. Jangan lupa subscribe, like and share demi untuk kebaikan bersama. Terima kasih.